dalam konteks sejarah seni rupa Indonesia, situasinya nggak juga menggembirakan. Sebenarnya ini slide lama yang saya ambil kembali, waktu itu saya nulis di Kompas tentang lukisan palsu ya. Kenapa kemudian kita harus berhadapan dengan fenomena itu? Pertama, kenapa kita menjadi tidak punya sejarah? Seakan-akan sejarah dalam praktek seni rupa sehari-hari, kita ke galeri, kita ke mana? Ke Selasar, kita ke ini segala macam lah, Orbital Dagos. Yang hilang di situ kan pemahaman sejarah kita. Kita nggak tahu ini orang pameran karyanya bagus, dari mana bagusnya. Secara historiografis dia dari mana cara membacanya. Banyak yang absen di dalam keseharian kita. Di kampus kita nggak tahu mau ngomong apa sebenarnya. Misalnya kita ngomong gini lah, kita ngomong apa ya? Kita ngomong di satu desain, misalnya anak desain, sejarah desain lebih apok lagi sebenarnya. Sejarah desain itu lebih apok lagi. Dia masih beririsan dengan sejarah kita, sejarah seni rupa. Apa argumen-argumen atau preseden atau antiseden dari gejala satu kebaruan misalnya, itu nyaris tak terjelaskan. Absennya sejarah, absennya historiografi, itu saya katakan terjadi paling nggak ini inspirasi dari Pak Sadento. Pertama dia dipingit oleh kolektor ya untuk seni rupa. Banyak barang-barang atau banyak lukisan-lukisan karya-karya seni rupa Indonesia yang baik-baik, yang bagus-bagus, itu dimiliki oleh kolektor di rumah mereka. Dan Anda nggak akan pernah bisa lihat. Kecuali Anda punya hubungan baik dengan kolektor. Saya selalu katakan itu ya, Anda harus ke Pondok Indah, Anda harus. Nah, saya ingat sekali waktu Museum Macan pertama didirikan ya. Saya kebetulan kenal dengan pemilik Museum Macan. Dia jauh sebelum Museum Macan itu masih angan-angan si pemilik, dan kami sering ngobrol kalau saya ke Jakarta. Dan dia punya itikat untuk juga dengan semangat beberapa kolektor lain untuk memperlihatkan pada publik bahwa saya punya koleksi ini. Tapi terlepas dari tujuan mulia itu, saya lihat ada tujuan lain sebenarnya, motif lain yang ya, kadang-kadang jadi nggak idealis juga. Tapi intinya adalah bahwa dia dipingit oleh kolektor. Itu banyak sekali ya. Karya-karya penting zaman perang dan sebagainya. Kedua, dia disekap oleh negara. Apa yang saya maksud dengan disekap oleh negara? Hampir, saya katakan juga, hampir berapa puluh persen ya. Karya-karya terbaik kita itu ada di istana negara. Nah, saya katakan kemarin di dalam acara Raden Saleh di Galnas kemarin, sebenarnya pemberian lukisan Raden Saleh, apa itu pertarungan dengan Singa, kemudian perburuan banteng di Jawa, atau lukisan Diponegoro, itu sebenarnya dengan satu mandat dari Ratu Belanda ketika mereka memberikan itu, ini untuk bangsa Indonesia ya. Saya katakan itu. Dari arsip-arsip yang saya pelajari, arsip-arsip repatriasi di sini, itu adalah untuk bangsa Indonesia. Jadi bukan negara Indonesia. Jadi nggak berhak negara itu menyekap, menyandra karya-karya terbaik kita itu di istana mereka. Buat apa coba? Itu kan cuma tradisi yang di itu sama Bung Karno. Dan Bung Karno saat itu tahun 50, saya menemukan juga arsipnya di sini. Bung Karno pernah berjanji di tahun 57, dia berjanji, dan itu dimuat di koran-koran, bahwa koleksi-koleksi dia itu akan diberikan pada negara dan akan dibuat satu galeri. Ini menjadi persoalan ahli waris jadinya hari ini. Ya, jadi selain Raden Saleh mandatnya adalah untuk bangsa Indonesia, banyak karya-karya kayak Sujoyono, Depan Kelambu Terbuka, atau apapun yang kemarin beberapa tahun lalu itu dipamerkan dalam setiap kali 17-an itu dipamerkan, itu kan semua punya koleksi istana disebutnya. Persoalannya apa itu punya Soekarno atau punya bangsa gitu. Ini problematik, sehingga karena kita nggak melihat itu tiap hari, susah sekali akses kita masuk ke negara, ke istana. Nggak mungkin dong Anda lagi mau lihat istana dan itu nggak dibuka gitu ya. Kita punya 5 istana ya, Istana Bogor, itu banyak sekali koleksi di sana. Anda harus bikin janji benar-benar kalau mau riset. Istana Negara Jakarta, tempatnya Pak Jokowi yang sekarang ini, dan Istana Tampak Siring di Bali, Gedung Agung di Jogja, itu masih mendingan, itu agak dibuka untuk umum walaupun dengan perjanjian yang sangat khusus. Satu lagi istana di Cipanas, ada 5 tempat benda-benda lukisan kita lah ya, seni rupa kita disekap. Itu gimana coba? Dan itu semua di bawah sekretariat negara. Saya dulu udah teriak sebenarnya di Kompas itu 2000 berapa, saya udah teriak, tapi kayak nggak ada yang nanggapin, si Ucok ngapain sih? Ya, tapi saya udah teriak sebenarnya dengan kesadaran bahwa kalau
tidak ada restrukturisasi untuk apa namanya, merampingkan birokrasi. Misalnya semua koalisi itu di bawah sekretaris negara, tapi kemudian masalahnya ada museum-museum lain itu bukan di bawah sekretaris negara, tapi di bawah provinsi. Misalnya Museum Seni Keramik itu di bawahnya Anies Baswedan, gitu ya. Kemudian Galnas itu di bawahnya Kementerian Dikbud sekarang, yaitu paling nggak Pak Hilmar Farid. Tapi koalisi Istana itu di bawah sekretaris negara Pramono Anung sampai sekarang. Nah itu tanda kutip chaos sebenarnya. Kalau di negara-negara kayak Belanda itu di bawah satu induk, yaitu culture misalnya Netherlands Heritage Board atau Singapore Heritage Board. Jadi dari di satu wadah gitu, di satu board yang itu di atasnya itu menginduk pada 3 kementerian gitu ya. Tapi satu, jadi semua benda-benda heritage itu di bawah satu induk, jadi gampang memantaunya. Kalau kita berserak-serakan. Nah, yang ketiga adalah saya sebut melampaui seniman. Itu kondisi kita hari ini. Melampaui seniman artinya gini, ada buku-buku yang terbit dari kolektor belakangan dan itu menjadi menjamur sejak tahun 2012, si Anu bikin ini, si Anu bikin anu. Tapi kalau kita lihat sebenarnya itu glorifikasi dari koleksi mereka dan kadang-kadang ada kolektor yang nulis juga. Dan kalau kita baca, secara kritis saya akan mengatakan bahwa mereka menulis sejarah tanpa bukti apapun. Jadi menulis hanya sekedar ingatan-ingatan, entah dari mana, dari ilham atau wangsil, kadang-kadang dari seniman sendiri, yang kadang-kadang seniman juga bisa ada falsetonya dalam sejarah, dia juga nggak semuanya dia ingat gitu ya. Dan itu kemudian menumpuk menjadi pengetahuan dan kita baca sekarang itu jadi sejarah. Itu problem kita. Itu yang kita dalam kondisi itu hari ini, dan ternyata sejak saya bikin diagram ini, menurut saya kok nggak berubah-ubah ya, karena nggak ada buku-buku baru juga yang mencoba meralat atau merevisi dari kondisi hari itu.